Gua Hiro, dan di Gua Hiro itu Rasul bermunajat kepada Allah sehingga turunlah malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Quran. Dengan ayat yang pertama diturunkan itu adalah Iqra. Malaikat Jibril berkata, Iqra ya Muhammad. Dijawab oleh Nabi Muhammad, ya Jibril, ana la aqra. Aku tidak bisa membaca wahai Jibril. Iqra diulangi 3 lagi, Nabi Muhammad masih menjawab, aku tidak bisa membaca. Menandakan bahwa pentingnya belajar sampai malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad dengan kata Iqra 3 kali. Itulah pentingnya mengaji. Jadi jangan merasa kita lebih tua, jangan merasa kita karena sudah tua kita berhenti mengaji. Dan ketika kita sudah bisa mengikuti Nabi Muhammad, jaminan dari Allah kita akan dicintai oleh Allah dan kita akan diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena dosa kita itu terlalu banyak. Kalau kita mentafakuri, Nabi Adam gara-gara perbuatan satu dosa memakan buah yang dilarang oleh Allah, beliau dikeluarkan dari surga. Nabi Adam berada di dalam surga dengan Siti Hawa karena satu perbuatan dosa, yaitu makan buah yang dilarang oleh Allah, beliau dikeluarkan dari surga. Kita dengan beribu dosa yang berada dalam diri kita, apakah pantas kita masuk ke dalam surga? Nabi Adam aja perbuatan satu dosa di dalam surga dikeluarkan oleh Allah ke dunia. Lalu kita dengan ribuan dosa meminta harapan pengen masuk surga. Apakah pantas kita untuk masuk ke dalam surga? Makanya perlulah kita bertobat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Karena dengan cara kita bertobat kepada Allah, insya Allah Allah akan menerima tobat kita dan Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Karena pilihannya 2, ketika kita di akhirat, kalau tidak surga, neraka. Bahkan dalam ayat lain Allah berkata, Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi Allah telah memberi peringatan kepada manusia bahwasanya kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Di sana kata Allah itu ku itu fi'il amar. Kalau kita buka usul fikih, al-amru mutlaqan lil wujub. Amar itu memerintahkan terhadap wajib. Makanya berarti wajib untuk diri kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Yang mana api neraka itu waquduhan nas wal hijarah. Yang mana api neraka itu kayu bakarnya itu manusia dan batu. Ada sebuah cerita, suatu hari ada anak kecil. Beliau membaca Al-Quran dan ketika membaca Al-Quran beliau membaca ayat ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Anak kecil itu menangis. Menangis sekeras-kerasnya sehingga beliau berkata kepada orang tua, ada orang kakek-kakek guru. Ditanya oleh kakek-kakek itu, "Nak, kenapa kamu menangis?" Dijawab oleh anak itu, "Wahai kakek, aku membaca ayat ini, ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Kayu bakarnya itu manusia dan batu. Lalu kenapa kau menangis?" Berarti nanti neraka itu hidup, apinya itu, kayu bakarnya itu manusia. Ya iya. Kenapa kau menangis? Aku takut masuk neraka. Kakek itu menjawab, mana mungkin anak kecil sekecil ini sudah bisa taat kepada Allah, sudah bisa takut dengan siksa Allah seperti itu, mana mungkin masuk neraka. Dijawab oleh kakek itu, "Nak, kamu gak mungkin masuk neraka." Dijawab oleh anak itu, "Kakek, jangan bohong.
Ketika kakek mau menyalakan api, tidak mungkin yang kakek bakar itu kayu bakar yang besar. Pasti yang pertama dibakar itu kayu bakar yang kecil. Mungkin Allah akan menghidupkan api neraka, aku dulu yang dibakar. Bayangkan anak kecil aja berpikirnya sudah sampai itu. Masa kita yang sudah pada dewasa, sudah pada berkeluarga, tidak sampai kepikiran sampai sejauh itu. Maka penting untuk kita bertafakur. Karena kata ulama tadi di mukadimah dikatakan, man arada ayyunawwirallahu qalbahu binuri tammi saghala nafsahu bitafakuri wal i'tibar. Barang siapa yang bermaksud supaya hatinya dipenuhi oleh Allah dengan cahaya yang sempurna, maka sibukkanlah dirinya dengan bertafakur, dengan berpikir, mentafakuri ciptaan Allah. Begitu adilnya Allah menciptakan kita dengan anggota tubuh yang lengkap, tangan dikasih sikut sehingga kita bisa menggerakkan tangan sekemauan kita, dan i'tibar, mengambil petunjuk, mengambil pelajaran dari semua yang terjadi. Itu adalah pelajaran dari Allah. Baik buruk yang terjadi kepada diri kita, itu ada pelajarannya. Jadi semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini tidak mungkin ada yang sia-sia. Makanya kata Allah dalam Quran, kan kata ulama Quran dikumpulkan di lafaz bismillah, dan bismillah dikumpulkan di dalam lafaz ba. Karena dalam ba-nya lafaz bismillah itu mengandung bikana makana wa biyakunu mayakunu. Karenaku telah ada apa yang sudah ada, dan karenaku akan ada perkara yang akan ada. Intinya semua yang kita lihat, semua yang kita pegang itu adalah ciptaan Allah, yang mana ada pelajaran yang harus diambil oleh kita terhadap perkara itu. Ketika kita sudah mampu mempelajari apa yang ada di sekeliling kita, mampu mentafakuri apa ciptaan Allah, maka yakinlah hati kita akan dipenuhi dengan cahaya. Tapi ketika hati kita gelap, pertanyakan kepada diri kita, mungkin kita terlalu sibuk memikirkan dunia kita, terlalu sibuk memikirkan usaha kita, terlalu sibuk memikirkan sawah kita, sehingga kita lupa mentafakuri ciptaan Allah dan mengambil pelajaran dari ciptaan Allah. Oleh karena itu, saya pada kesempatan hari ini berpesan kepada diri saya, umumnya untuk para hadirin semua, mari kita tingkatkan amal ibadah kita, mari kita ikuti Rasulullah, mari kita ikuti akhlak Rasulullah, cara berpakaian Rasulullah, mari kita ikuti pelajaran-pelajaran yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, dan kita jauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Rasulullah, supaya kita mendapatkan cintanya Allah dan kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam 10 sedikit lagi. Terus setelah kita mampu mempelajari apa ciptaan Allah, mari kita mencoba berpikir dengan asma Allah. Kita akan setiap hari, jamaah takbir khususnya, biasanya setiap hari kita mengamalkan dalam hati kita tidak berhenti menyebutkan satu asma Allah. Mari kita bertafakur dengan asma Allah. Yang pertama, asma Al-Khaliq, Dat yang menciptakan. Seluruh yang ada di bumi itu ciptaan Allah. Adilnya Allah, setelah Allah menciptakan diri kita, Allah mempunyai gelar yaitu Ya Rojak. Kita hidup itu, yang miskin, yang hidup butuh makan, yang hidup butuh minum, yang hidup butuh penerangan, yang hidup butuh
Semua yang kita butuhkan, Allah mempunyai gelar yang kedua, ya Razzaq. Allah yang memberi rezeki. Jadi semua yang hidup itu pasti dikasih rezeki oleh Allah. Kalau kita mengambil pelajaran dari sana, berarti ketika Allah menciptakan sesuatu, berarti Allah telah menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh perkara itu. Allah menciptakan Mas Basir, Allah telah menyediakan semua yang dibutuhkan oleh Mas Basir yang baik menurut Allah. Setelah itu Allah mempunyai gelar ya Mumit. Allah yang mematikan. Setelah kita diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, kita jangan lupakan gelar Allah yaitu ya Mumit, dat yang mematikan. Semua yang hidup itu akan mati. Perkara mati itu mungkin perkara mudah, kita hidup mati. Tapi yang paling sulit, pertanggungjawaban setelah kita mati. Setelah kita mati, Allah mempunyai gelar yaitu ya Hasib, dat yang memperhitungkan, yang menghisab. Jadi semua kelakuan yang kita kerjakan di dunia, semua perbuatan yang kita perbuat di dunia, semua yang kita kerjakan di dunia akan dihisab oleh Allah. Sampai langkah kaki kita, denyut nadi kita, detak jantung kita, helaan napas kita, semua akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya kata Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Hisablah diri kalian, perhitungkanlah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Sebelum kita mati terus dan terus kita minta ampun kepada Allah. Ketika kita mengamalkan ya Hasib, ya Hasib, ya Hasib terus sambil kita mengingat perbuatan buruk kita dan kita taubat kepada Allah, meminta ampun dari Allah supaya perbuatan buruk kita tidak dihisab oleh Allah kelak di akhirat. Itulah pentingnya kita memperhitungkan, bertafakur terhadap apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita selalu istiqomah dalam perbuatan baik. Mari kita selalu istiqomah dalam apa yang diperintah oleh Allah, dan mari kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Terutama jamaah at-tadkir ini jangan sampai gara-gara ada alasan sedikit kita tidak berangkat. Kalau kita tidak berangkat, lalu siapa yang akan meramaikan jamaah at-tadkir ini? Kemarin jamaah at-tadkir agak banyak, sekarang sedikit. Jangan sampai karena alasan sedikit kita tidak hadir. Urusan dunia aja kita padahal masuk angin, padahal kita sakit, padahal kita capek, karena ada uang yang akan dihasilkan, kita rela berangkat, menghilangkan rasa sakit kita, menghilangkan rasa capek kita karena ingin menghasilkan uang. Masa demi jamaah at-tadkir gara-gara sakit sedikit kita tidak berangkat, padahal mungkin sepele ketika kita di dunia. Lah lapo ngaji cuma itu-itu aja, dikirnya cuma itu-itu aja. Mungkin sepele ketika kita melihat jamaah kita di dunia, tapi begitu besar ketika kita di akhirat. Yakin begitu besar pahala yang akan kita dapatkan dari jamaah ini. Di jamaah ini kita mengingatkan, saling mengingatkan. Di jamaah ini kita ngaji. Di jamaah ini kita wirid. Di jamaah ini kita mengirimi keluarga kita. Yakin ini perbuatan yang besar ketika sudah mati, walaupun ketika kita hidup kita memandang sepele. Makanya mari kita semangat lebih istiqomah lagi untuk jemaah at-tadkir ini, bukan untuk meramaikan at-tadkirnya, tapi untuk meningkatkan keimanan kita dengan wasilah kita sering berkumpul setiap sebulan sekali di acara at-tadkir ini. Jangan sampai at-tadkir ini mati. Jangan sampai jemaah at-tadkir ini sudah berapa tahun berjalan, berapa tahun, tahun depan tiba-tiba mati.
Tidak ada lagi jemaah takdir gara-gara alasan masuk angin sedikit tidak berangkat. Jangan sampai. Ini tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab Bapak, bukan tanggung jawab saya, tapi tanggung jawab kita semua. Bahkan kalau bisa tetangga kita ada yang pengen ikut ya diajak. Biar kita belajar menjadi benar bareng-bareng. Aku ngomong kayak gini bukan aku merasa lebih baik, aku orang yang buruk, mungkin aku orang yang paling buruk, tapi aku orang yang buruk yang ingin belajar menjadi lebih baik. Sekian dari saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.